Dari negara berkembang, kini statusnya meningkat menjadi negara maju. Perubahan dan pembangunan terjadi di hampir seluruh sektor di tanah Nusantara. Teknologi pun sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tak dapat dielakkan. Goresan usia di wajah dan tubuhnya pantang dijadikan rintangan bagi yang memiliki niat mulia. Sebagai tukang cukur keliling, Pak Rosid sudah puluhan tahun meniti ruas jalan ibu kota. Tak juga menghasilkan rupiah yang melimpah. Itu semua dijalani Pak Rosid untuk keluarga tercinta. Pak Rosid. Iya. Bapak, saya mau tahu dulu Pak, sebenarnya Pak Rosid itu aslinya dari mana Pak? Dari Ciamis. Ciamis. Ciamis, kecamatannya Rancah. Ciamis ya Pak? Iya. Itu Ciamis nama kabupaten. Kabupaten. Iya, cuman udah di Mekar. Oh, Pak, umur Bapak sekarang berapa Pak? Dari 54 lah, 54 sama 55. Masih muda ya Pak? Pak Rosid ke Jakarta dari tahun berapa Pak? 76. 77 akhir. 77 Hmm. akhir apa? Di ini. Grogol. Sekolah dulu di mana? Di Ciamis? Di Ciamis, di Kampung. Cuman masuk dulu waktu masih baru-baru ada STN. Sekolah teknik negeri itu. Cuman nggak lanjut namanya. Nah, waktu dulu kan kurang modal namanya. Orang tua dulu kan kurang. Berarti cuma sampai kelas 2 mau habis naik kelas 2. STN tuh apa Pak? Sekolah teknik negeri. Berarti SMA ya kalau gitu? Semacam gitu ya. Berarti, Ya semacam. berarti Semacam di SMP gitu dah. Dari SMP semacam. Bapak ke Jakarta itu niatnya mau kerja apa Pak kalau dulu Pak Rosid? Bapak ada yang bawa tetangga. Tapi orangnya udah tua, udah almarhum. Terus? Tetangga di dekat ini. Empang Bahagia. Emang bahagia. Dulu kerjanya apa Pak ke Jakarta Pak? Sebelum ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta apa? Kios. Kios tuh dulu. Kios apa tuh rokok gitu macam-macam gitu. Warung kelontongan. Warung kelontongan ya. Terus akhirnya ke Jakarta, memutuskan ke Jakarta. Terus di Jakarta kerja apa? Kerja mangkas. Cuman bawa ini langsung bawa bangku bawa ini keliling gitu. Dekat gedung olahraga. Dari dulu udah keliling? Udah. Di daerah mana Pak? Grogol. Di Grogol. Jelambar. Jadi Bapak dari Ciamis itu ke Jakarta udah bawa peralatan cukuran rambut? Iya, udah. Emang di Ciamis dulu nyukur rambut juga? Ada nyukur juga, kalau belum belajar di situ mah langsung kerja di sini mah belum ini. Bisa. Iya. Makanya ditawarin udah nyukur di Jakarta aja gitu. Iya, diajak sama tetangga. Yang ngajak bapak itu tetangga cuman udah tua. Udah meninggal. Jadi bapak itu katanya agak ada bengong bikin, ya jangan bengong, katanya bikin keahlian apa aja yang kira-kira cocok kamu kerjanya. Kalau istrinya ke sawah ke kebun kan kurang ini, Pak. Dari dulu dari tahun keluar dari sekolah dari tahun 77 itu 77 akhir. Pak, dulu ke Jakarta tinggalnya di mana Pak? Di Pak Konco, orang Jawa. Dekat rel. Ini apa? Ngontrak juga? Ngontrak, iya. Pinggir rel rumahnya juga, tapi sekarang udah masih. Jadi dari dulu udah jadi tukang cukur keliling aja gitu, nggak pernah punya tempat? Pernah sih udah berapa tempat di Medan Satria, di Cakung, Bintara, udah macam-macam, udah beli tempat, udah pindah-pindah mulu. Sampai sekarang juga masih banyak yang nawarin, cuman bapak mah udah keadaan gitu. Kenapa?
keadaannya udah kondisi udah tua aja gitu tadinya. Malah kata cucu mas antara sama adek, udah aja katanya di kampung biara apa kambing atau sawah kebun istirahat gitu. Iya suruh istirahat, tapi kan bapak masih ini masih lumayan juga daripada bengong. Oh iya. Jadi bapak masih pengen ya udah saya masih bisa kerja di Jakarta gitu. Iya masih kuat. Capek nggak Pak tuh Pak jadi tukang cukur keliling Pak? Ya seimbang lah, nggak terlalu capek kayak orang-orang kayak ini tukang gergaji, tukang kerja busuk, tukang bangunan gitu. Kerja bangunan udah, tapi lah cuma kerjanya di saudara bukan di. Pernah dulu juga kerja bangunan? Pernah di ini Gandaria. Banyaknya di Gandaria, bapak di dekat MJ. Tuh saudara-saudara semua banyak gitu kan semua. Kabung Dukuh, Gandaria 1, Kebayoran. Keluarga semua di Ciamis Pak? Di Ciamis. Yang sini mah cuma ada doang yang bontot. Ini sekarang ntar mau pulang. Kangen nggak Pak? Ya. Kangen nggak Pak sama keluarga? Ya, itu setiap sebelum sekali juga belum. Kadang-kadang udah ada acara perlu pulang juga. Tinggal di makanya saya yang kadang-kadang banyak yang nawarin mangkal itu bukannya begitu jadi bebas. Bu kamu udah bebas, udah nggak ada. Pak, penghasilan sehari berapa sih Pak? Ya paling minimal cepet apa? 100.000? Iya. Minimal? Iya paling ini. Sekali jalan? Sehari kalau lagi ini mah minim 50 minimnya kadang-kadang. Kalau lagi paling banyak? Paling banyak mencapai 100 nah, kalau lagi ada. Tapi itu kan kalau di masa pandemi gini ngaruh nggak Pak? Ya? Pengaruh nggak? Ada pengaruhnya nggak? Enggak. Di ada corona ini, ada corona, penghasilan Bapak jadi menurun apa? Oh menurun. Menurun juga. Ya. Jadi berapa Pak? Ya bangsa seperempat mah sebenarnya ini yang udah masuk di HP pada ini. Pada berhenti banyak yang manggil gitu. Ya pengajar yang manggil ini yang biasa manggil dilewatin juga udah nggak kesini kali kena corona gitu kadang-kadang menurun juga. Oh karena gini berarti ini pemirsa jadi Bapak Pak Rosid ini kan tukang cukur keliling. Mungkin di era pandemi, di era corona ini nih Pak. Iya. Ya orang kan takut bersentuhan, takut apa? Ya social distancing kan, ada jaga jarak kan gitu. Iya. Sedangkan jadi tukang cukur itu kan ya harus ya bersentuhan sama orang. Pak Rosid matokin harga nyukur per orang berapa Pak? 15. 15.000? Ya sama anak-anak mah kadang-kadang 10. Oh gitu? Iya nggak sama gitu. Tapi pernah nggak Pak ada orang yang nyukur 15 atau ngasihnya lebih jadi 50.000 gitu? Ada, tapi ya bangsa dari itu uang tip itu bangsa 5.000 atau ya yang 50 ada cuman 1-2 gitu lah. Iya. Jadi mungkin buat berbagi kali mungkin punya uang lebih berbagi Pak Rosid. Pak Rosid, Bapak muternya di mananya sih Pak muternya? Daerah sini aja. Daerah sini aja? Muara sama Pondok Bambu, Klender. Jalan kaki? Dan iya jalan kaki. Paling kalau naik mobil kalau kesorean ya kan banyak angkot. Naik mobil. Apa aja sih Pak yang dibawa? Tas ini? Tas sama itu ada bangku. Iya, gitu. Tas, bangku ini Pak, bangku berapa Bapak bawa? Bangku di ini aja teng-teng dirapetin gitu. 2 apa? 1 gini, ini kan di pinggang. Bawa 1 cukup Pak? Ya cukup, kadang-kadang ini mah bangku fantasi doang. Kalau misalnya pengen yang ini yang peralatan semua nih Pak ya isinya? Peralatan semua. Nah ini modalnya dulu gimana nih Pak? Beli emang udah dari zaman dulu? Dari zaman dulu Bapak, tahun 76 aja dulu. Ini dari tahun 76? Kalau percaya tahun 74 saya keluar dari sekolah tahun SD, SMP itu, STN, kan SMP. Ini berarti alat-alatnya udah lama? Udah lama, cuman belanja mah kadang-kadang tiap bulan juga, berarti peralatan. Oh peralatannya. Pak, asal usulnya doang. Pak Rosid, dari penghasilan Bapak ngirim ke kampung berapa Pak? Ya paling kadang-kadang kan punya anak sekolah kadang-kadang 200-300 juga. Di transfer gitu? Transfer aja, itu kan banyak sekarang yang ini. Oh, tapi Bapak masih bisa transfer ke keluarga di rumah ya? Masih? Bisa, masih. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, kata orang-orang awet amat, kata-kata bukannya sombong gitu. Masih bisa, iya, alhamdulillah. Pak,
Ini Bapak tinggal di tempat kontrakan 4 kali 4 gini dari kapan Pak? Ini ada 2 tahun kali. 2 tahun di sini. Sebelumnya di mana? Ya di rehabnya ada 2 tahun. Di sini juga dari tahun 91. Dulu mah di Alamat Juki. Di sini di tahun 91. Iya. Pindah ke sini. Di RW 3 dulu. Pak, berapa orang yang tinggal di sini? Waduh, mah banyak. Lebih dari kadang-kadang rombongan gitu. Di kamar sini, di di satu kamar kamar ini? sini mah cuma 5 orang. 5 orang. Iya. Segini? Iya, cuma satu di sini kan. Ada yang di luar? Ada. Yang nggak kuatan Nggak sempit Pak? Ya namanya di perantauan mungkin nyempitin sendiri aja. Asal masuk gitu. Bayarnya berapa Pak sewanya Pak? Sekarang yang biasa mah kan Bapak dari pertama ini. Pertama di sini punya dianggap anak sulung juga. Yang ngurusin segala macam. Bapak mah dikasih kalau nggak salah 5.000 per orang. 5.000? Sehari. Setiap hari? Iya. Yang tukang cukur doang yang itu mah 500. Kalau yang mana? Yang lain-lain gitu, yang ini doang yang tempat Bapak. Oh, 5.000 per orang? Iya. Setiap harinya? Enggak, cuman dihitung aja, nggak tiap hari ngasih duit. Oh iya, maksudnya dihitung, dikumpulin sendiri, Kumpulin baru dikasih sendiri. gitu? Nunggu mau pulang hitung berapa hari di sini, 20 hari, Oh, ya iya. kali 5 udah 100. Gitu, yang tukang cukur. Oh gitu. Yang lain mah enggak, biasa 400, 500. Emang nggak setiap hari di sini Pak? Ya setiap hari kan punya hitungan di kalender itu, ditulis. Ini 30 hari kan 30 hari tuh, jadi 150.000 gitu. Iya, seorang. Seorang. Iya. Pak, buat makan gimana? Ya, Masih ada? Ada aja. Ada aja, alhamdulillah masih kebagian. Pernah nggak Pak sehari jalan nggak dapet pelanggan, terus Bapak nahan lapar? Bawa yang itu, yang itu kerja kemarin, bekas kerja kemarin kan itu suka dibawa, kantongin, menjaga itu, takut nggak dapat duit. Gitu. Oh, Gitu. jadi hasil dari kemarin itu Dibawa, dibawa nggak ditaruh di rumah enggak. buat kalau lagi emang belum dapat pelanggan buat makan. Iya gitu. Pak, pernah nggak Pak Bapak lagi jalan muter-muter kemana gitu, udah dapat uang terus dipalak sama preman atau diambil orang atau dicuri sama orang barang-barang? Nggak pernah. Nggak pernah ya Pak? Enggak. Belum pernah Bang. Berapa tahun dari tahun 77 sampai sekarang. Tapi Pak, suka dukanya apa Pak jadi tukang cukur keliling? Suka duka begini. Ya senangnya apa, susahnya apa gitu. Ya begitulah namanya orang hidup. Mungkin kadang-kadang kalau misalnya lagi sepi kadang-kadang agak jalan juga, misalnya jam 5 udah nyampe kadang ke rumah. Kalau lagi agak sepi, kalau lagi rame mah kadang-kadang maghrib masih kerja. Iya. Alhamdulillah juga Pak ya. Alhamdulillah. Pak, kegiatannya apa sih Bapak di rumah kalau sama teman-teman sesama tukang cukur gitu? Di sini apa di kampung? Di sini, di sini. Di sini mah begini aja. Istirahat gitu. Iya, istirahat doang. Kalau di kampung mah lain lagi. Nyuci gitu, nyuci baju di sini. Iya, kalau di sini mah iya nyuci, nggak nyuruh orang. Habis tiap tingkat ada ini, tiap lantai. Ada kamar mandinya. Kamar mandinya ya. Kalau orang kadang-kadang nyuruh kan di. Bapak punya langganan banyak dong Pak ya? Alhamdulillah. Sekarang juga masih ini belum, masih ada aja gitu. Ditelepon terus gitu? Iya, telepon. Kayak tadi aja itu ada bunyi gitu. Saya boleh ikut Bapak jadi asisten Bapak? Ya, Bawain ini, bawain biar nggak berat. boleh. Boleh Hari ini aja. saya jadi asisten Bapak ya Pak? Iya. Ya udah. Ya Pak Rosid, Ke pemirsa, SMP PGRI yang telepon tadi bisa masuk mobil ke situ. hari ini saya mau ngerasain bantuin Pak Rosid jalan sambil bawa alat cukur ke pelanggan pertama nih Pak ya berarti? Iya, PGRI. Ya. Dekat PGRI. Ayo kita jalan ya Pak. Bismillah ayo Pak. Ya, ya. Itu ada yang ketinggalan nggak?
Pagi ini saya menemani Pak Rosid untuk mendatangi kediaman Pak Imam, salah satu langganan pangkas rambutnya di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Ternyata tas berisi peralatan cukur yang setiap hari dibawa Pak Rosid cukup berat. Itu bagi saya yang masih muda. Bagaimana dengan Pak Rosid di usianya yang hampir senja ya? Hebat Pak Rosid. Sanggup membawa beban yang tentu tidak seberapa jika dibandingkan dengan beban hidupnya. Akhirnya sampai juga di lokasi yang tadi sudah nelpon Pak Rosid untuk dipangkas rambutnya. Pemirsa, salut buat Pak Rosid nih. Saya tadi bantuin Pak Rosid jalan kaki dari Cipinang Muara, rumahnya tadi ke jalan Cipinang Muara di Jalan Gotong Royong di sini. Di tempat pelanggannya di Bapak Imam, ngos-ngosan saya. Berat banget tasnya. Ya udah deh, saya nggak mau ganggu Pak Rosid biar Pak Rosid bisa leluasa nyukur. Kita tungguin dulu, kita tungguin di sini. Saya sambil istirahat. Aduh Pak, numpang istirahat ya Pak. Pak Imam ya. Kalau saya perhatikan, fisik Pak Rosid seperti orang yang sudah tidak sanggup untuk melakukan pekerjaan yang melelahkan. Tapi di balik tubuh renta tersebut, tangan Pak Rosid masih piawai untuk memainkan perannya sebagai pemangkas rambut. Luar biasa.
Akhirnya selesai juga tugas pertama Pak Rosid hari ini. Karena hari sudah hampir tengah hari, saya dan Pak Rosid langsung bergegas menuju masjid terdekat untuk sholat Jumat. Selesai salat Jumat, ternyata langsung disambut hujan. Terpaksa saya dan Pak Rosid berteduh sejenak sambil menunggu hujan reda. Sebenarnya tadi pagi sudah ada juga pelanggan Pak Rosid yang minta dicukur rambutnya. Sambil nunggu hujan reda, Pak Rosid mencoba menghubungi lagi orang tersebut untuk memastikan lagi jadi atau tidaknya. Diangkat nggak Pak? Enggak. Tapi ada suaranya? Tuh ada suara itunya doang. Jauh nggak rumahnya Pak? Jauh. Jauh ya? Jauh. lumayan. Jadi gini nih pemirsa nih. Ini kondisinya lagi hujan. Terus kita berdua, saya sama Pak Rashid tadi kan baru selesai sholat Jumat. Ini Pak Rashid lagi mastiin pelanggan yang tadi pagi telepon sudah datang ke rumahnya habis sholat Jumat. Tapi karena hujan, daripada kita jalan ke sana jauh kan, kita pastiin dulu. Diangkat nggak Pak? Enggak. Beneran? Enggak bener tuh. Coba. Maaf. Antono namanya customernya. Halo? Nggak diangkat Pak. Pemirsa nih lihat deh, saya matiin ya Pak. Iya. Nih handphone Pak Rashid. Ya. Malu ya. Kenapa malu Pak? Iya karena sampainya Nggak apa-apa, yang penting ya. kan fungsinya. Iya. Handphone Pak Rashid yang dipakai buat customer atau pelanggan ngubungin ke sini, atau Pak Rashid mastiin pelanggan jadi mau nyukur apa enggak pakai handphone ini. Nih tutupnya aja nih kayaknya nggak sama ya Pak sama ini. Yang lain itu. Lain ya Pak, yang penting ketutup aja ya. Iya. Ini handphone dari tahun berapa nih Pak Bapak punya ini? Waktu kerja di sini di apa tuh? Ini Penuk Bambu itu, Panti Jompo. Udah lama berarti? Wah, ada 3 tahunan lebih. Udah lama. Karena ini aja. Pemirsa bersyukur. Yang di rumah tuh harus banyak-banyak bersyukur karena handphonenya udah canggih, udah bisa internetan. Pak Rashid handphonenya masih jadul. Ada yang itu malah dipakai sama itu aja, sama cucu itu yang terjadi baru setahun terjadi ini apa tuh kali Karawang tapi di mana? Bapak nggak kepengenan beli handphone lagi yang bagusan? Pengen sih ntar sama Cuma belum ada uangnya rezeki. Jalan-jalan bertahap. Ini anak yang paling gede punya beban pada sekolah. Oh. Orang paling kecil yang adanya udah kakaknya udah kerja, baru TK. Coba kita cari nih. Ini kan ini ya orangnya. Ntar dulu. Ya ampun. Ini LCD-nya udah kegaret sedikit ya Pak? Iya. Coba kita speaker, masih bisa nggak nih? Nyambung. Ada nyamuk. Ya ampun Pak. Yaudah deh, gini aja deh. Ini dari teman-teman nih, ada yang mau nyukur nggak nih? Audio. Nah, yaudah sambil nungguin konfirmasi pelanggan Pak Rashid yang sana, Bang Barja cukur dulu deh. Iya. Ya udah. Iya.
Ya udah Pak Rashid. Saya doain semoga cepet kebeli handphone yang bagus lagi. Iya. Pak Rashid ada ngikutin, kan sekarang kan banyak apa Iya. jenis-jenis apa teknik-teknik cukur Pak, terus bentuk-bentuk nyukur yang Iya. modern tuh Pak. Pak Rashid belajar nggak? Pernah Ya udah bisa dari dulu Bapak mah nggak usah belajar. udah bisa dari dulu? Yang usah udah dikasih ini juga udah pada tahu. Di kaca ada yang gede yang suruh. Jadi kalau anak muda gitu Pak mau nyukur Ya. bentuknya bentuk style-style modern gitu bisa Bapak? Ya insya Allah dah bisa aja asal dulu. Oh asal diarahin bisa gitu ya Pak? Iya diarahin aja. Pak Rashid katanya 5 tahun lalu pernah sakit Pak? Ya. Operasi Iya. kanker apa Pak? Prostat. Kencing Kanker. batu. Kencing batu. Kencing batu. Ya. Terus udah sembuh sekarang? Ya. Udah sembuh? Udah malah kakak yang udah itu 2 macam sudah meninggal dulu. Gara-gara kencing batu? Iya di ini di Dulu Pak Rashid pas lagi sakit kencing batu lagi di Jakarta apa di Ciamis? lagi pulang. Pas datang ini lagi buang air di pool ini, Darah? di Bandung terasa sakit. Oh sakit. Datang ke rumah ya nggak ini. Langsung ke dokter, ke rumah sakit? Dia ke dokternya udah pagi seharian nggak bisa ini. Nggak bisa pipis? Iya. Akhirnya sekarang udah sembuh Pak? Ya, alhamdulillah. Nih Pak Rashid kan ditawarin sama anak-anak sama cucu nih. Iya. Udahlah Pak atau kakek Ki Iya. di kampung aja bertani ngapain kek? Iya. Kenapa Pak Rashid lebih milih di Jakarta Pak? Ya ini sewaktu-waktu aja. Kalau udah ini mah di misalnya Hah? kalau udah bosan mah kadang-kadang pulang. Enggak, kenapa nggak di kampung aja kan bisa hidup lebih tenang, lebih Ya ntar lama-lama nah ini sebab juga nggak mau lama-lama di sini. bosan juga gitu. Bosan nih ya, namanya orang anak di perantau kan. Nih Pak Rashid kan sekarang umur udah banyak nih Pak. Iya. Nggak takut kalau sendirian lagi sakit atau gimana siapa yang ngurusin? Bapak nggak takut Pak? Enggak. Pernah nggak lagi sakit terus nggak ada yang ngurusin Bapak? Oh, enggak kan. Nggak pernah? Tapi kan ada adik di sini. Oh, ada adik di sini. Oh, yang di kampung ini Bintaro di dekat Oh Bintaro. paling ada yang ngurusin ya? Iya, gitu ya? banyak saudara tuh. Oh. Peninggilan, Bintaro, di Gandaria. Kan umur makin bertambah nih Pak. Ya, Penglihatan bermasalah nggak Pak? emang mau kacamata agak dipakai. Oh bawa kacamata. Kan ngaruh juga kan buat kalau lagi kerja gitu, lagi nyukur. Kalau ngelihatnya terganggu kan nggak enak juga Pak ya? Iya, tapi itu belum pernah Bapak mah. Ada masalah nggak tapi? Enggak ada. Aman ya Pak? Nggak ada, aman. Pak, dari penghasilan Bapak dari dulu nyukur nih Pak. Iya, Bapak bisa nabung nggak Pak? nabung. Nah, Alhamdulillah buat di ini mah. Ada? Masa pensiun gitu, tapi di kampung nggak di sini. nabung Bapak. Iya, naruhnya di kampung. Udah berapa Pak tabungan Bapak Pak? Kalau boleh tahu. Ya, kalau nabungnya. Oh, Ya dari itu aja apa namanya di ATM. udah berapa Pak kalau boleh tahu Pak tabungan Bapak Pak? Kalau boleh tahu. Ya bangsa 5 sama atau 4 ada aja. 5 juta sampai 4 juta Pak? Iya. Iya, alhamdulillah. Semoga bertambah terus ya Pak tabungannya Pak. Iya, alhamdulillah. ATM ibu kan ada, Oh. ATM bapak ada. Cuman ini yang kerja kan baru ini baru berapa tahun? Nah baru 2 tahun ini mah yang cucu yang kerja. Pak kalau boleh tahu Pak Rashid tuh sehari itu makan berapa kali sih biasanya Pak? Ya paling 2 kali bapak. 2 kali? Heeh. Itu beli pasti Pak ya? Beli aja. Berapa seporsi berapa Pak? 2.000, 8.000, paling sekolah 10.000. 10.000. Iya. Berarti sehari ngabisin uang 20.000. 20 minimal. Minimal 20.000. Iya cukup. Sama minum kopi lah gitu ya makan Iya. 20.000. Iya. Jadi sisanya tabung gitu. Iya. Sisain tabungan. Pak kalau ada alat-alat Bapak kayak gunting ini rusak gimana Pak? Kalau bisa sendiri itu ada 5 setel gitu. Oh bisa betulin sendiri? Bisa betulin sendiri, suruh kang gosok yang salon-salon yang punya ini banyak yang ini
yang Yang nyervis itu. nyervis ke Bapak? Iya. Oh. Kalau nggak bisa nyervis mah, aduh, payah. Pernah nggak Pak? Lagi nyukur nih, udah jalan jauh-jauh, alatnya ketinggalan. Pernah nggak Pak? Enggak. Enggak ya? Soalnya selalu ditaruh tas ini ya? Nah, selalu tartib datang. Ingat aja. Pak, saya pengen tahu Pak, kalau Bapak sholat, Bapak berdoanya apa sih Pak? Ya, Pengenannya apa sih? Kepengen apa? jadi ini aja di pikirannya aja apa kita yang istilahnya pengen disebut di itu. Pengen hidup lebih baik lagi apa? Atau Bapak cukup seperti ini? Ya, udah cukup lah ini juga. Cukup ya Pak, Alhamdulillah ya Pak. Iya. Bapak kira-kira mau sampai kapan nih jadi tukang cukur? Pensiunnya kapan kira-kira? Kita ini aja dah. Sekarang kan umur masa 3 tahunan atau 5 tahun, kata tetangga mah harus udah di kampung. Harus Istirahat gitu ya? istirahat ya, sambil istirahat sambil Bapak nggak mau? ya kalau lagi ini doang. Nggak mau, masih lama-lama ngasal di kampung, biasa ke kota. Nggak betah kalau nggak kerja ya Pak ya? Nggak betah. Tapi kira-kira pensiun Bapak 3 tahun lagi? Iya. 3 tahun sampai 5 tahun lagi? Iya. Pak, teman-teman Bapak kan banyak nih yang seumuran Bapak. Iya. Di masa pandemi corona seperti ini, banyak nggak yang gulung tikar, yang bangkrut? Pada ini udah pada nggak ada yang bangkrut, cuman pada usaha lain aja di kampung itu. Oh, jadi udah pada pulang kampung banyak Iya, Pak? iya banyak, kalau berapa orang ada. Jadi menurut Bapak, corona ini ada dampaknya nggak sih buat tukang cukur keliling seperti Bapak? Ya, apa mah biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja? Nggak takut, nggak. Pak, Bapak nggak kepikiran mau nyewa tempat lagi Pak buat buka usaha lagi? Emang nggak capek jalan keliling-keliling ini Pak? Bapak mah nggak terlalu diporsir, biasa aja dah. Oh, biasa aja. Seininya aja. Sedapatnya gitu? Iya sih. Udah nggak ngoyo lagi kayak dulu gitu ya Pak ya? Iya. Nggak ngejar dunia lagi ya Pak ya? Iya. Kru audio sudah ganteng setelah dicukur Pak Rosyid. Saya pun mengajak Pak Rosyid untuk makan siang sebelum nanti kami melanjutkan mencari pelanggan berikutnya. Bapak mesen pakai apa? Pakai apa makannya? Nah, biasa aja lah. Nggak apa-apa Pak, pesen. Makan. Pakai apa Pak? Situ aja dulu. Ya Bapak aja dulu, saya mau pesen. Itu sayur asam deh. Nah. Makan yang banyak Pak. Terus sudah. Habis. Apa itu tengahnya aja itu ikan. Itu yang itu yang ya itu yang tengah ujung. Nah itu. Tongkol aja. Jangan lah. Ya. Air hangat aja. Pemirsa, setelah setengah hari kita muter-muter, saya sama Pak Rosyid lapar juga kita Pak ya. Iya. Hampir di warteg makan dulu. Nanti baru kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nyari pelanggan lain. Iya. Silakan Pak. Makan yang banyak Pak. Iya. Selesai makan, kami pun memutuskan untuk pulang ke kontrakan Pak Rosyid karena hari sudah mulai gelap. Kebayang bagaimana lelahnya Pak Rosyid yang harus melakukan rutinitas seperti ini setiap hari sejak tahun 1976.
Sampai kontrakan Pak Rosid, saya bertemu dengan salah satu tetangga Pak Rosid yang dulu pernah tinggal di sebelah kamar kontrakan Pak Rosid. Kang Arif ini dulu ngontrak di sini juga di rumah ini. Jadi kurang lebih Kang Arif tuh lumayan mengenal Pak Rosid. Menurut Kang Arif gimana nih? Pak Rosid tuh sosoknya seperti apa? Sosok gimana ya? Ya kalau menurut saya pribadi sih ya Pak Rosid itu orangnya ya apa ya, gigih lah, dan apalagi dalam segi mencari rezeki kayak gitu kan. Orangnya juga baik, nggak begitu ya kalau kayak dibilang maksudnya banyak orang kan kadang banyak apa ini itu segala macam. Kalau dia mah nggak begitu. Orangnya pokoknya baik lah di mata saya pribadi gitu. Orangnya nggak begitu neko apa gitu. Gigih pokoknya dalam segi ibadah juga baik, orangnya ramah, dalam segi lingkungan juga bagus kayak gitu orangnya. Nah, Kang Arif, kan udah lama juga tinggal di sini nih ya. Iya lama. Berarti pernah nggak lihat Pak Rosid itu sakit terus sendirian gitu? Pernah sih dulu sih waktu dia kan di sini kan dia bertiga nih kontraknya di sini. Yang berduanya itu temannya kan pas pulang kampung. Mungkin ya karena kecapean, pegel atau masuk angin, dia di sini sendirian. Kadang saya berdua di sini sama saya. Kadang ya begitulah, kerokan bareng gitu aja. Oh iya? Ya kerokan bareng begitu berdua sama dia gitu kan. Dia karena masuk angin mungkin ya dikerokin. Habis itu minum obat, jamu gitu, udah diistirahatin. Sendirian dia, istrinya kan jauh dari keluarga, teman pun istrinya ya cuma sebatas teman perantauan saja di sini kayak gitu. Nah, menurut Kang Arif gimana nih, umur Pak Rosid juga udah banyak juga udah. Umur banget ya. Tapi masih gigih dalam mencari rezeki ya? Iya. Ya, gimana itu sosok orang ya perlu patuti contoh lah, kayak menurut saya kan, saya pribadi kan, apalagi saya yang masih ya jauh sama Pak Rosid. Dia udah cukup umur segitu meninggalkan keluarga yang di sana, ya harusnya seumur Pak Rosid itu harusnya udah istirahat di rumah, ngomong cucu lah istilahnya kayak gitu. Sedangkan beliau masih berjalan keliling kemana-mana mencari nafkah buat keluarga. Nah, Kang Arif pernah nggak kan sering ngobrol di atas berdua nih, pernah nggak ngasih masukan ke Pak Rosid, udah Pak pulang aja ke kampung biar sama keluarga di sana kan ya banyak yang ngurusin gitu, jadi nggak was-was, pernah nggak? Ya kadang saya Pak Rosid sih emang orangnya bercandaan gitu kan sama dia kan, kadang ya satu sama Sunda juga gitu kan, kadang ya saya sempet juga bilang sama gitu sama dia, Pak apa nggak ini gitu, istrinya capek keliling ke sana ke sini gitu kan, nggak ini di rumah aja istirahat di rumah kan, di sana kan bisa kumpul sama keluarga, ngomong cucu juga begitu kan. Ya beliau jawabnya bagaimana lagi istilahnya kan, kebutuhan yang namanya kebutuhan keluarga kan nggak harus apa ya namanya bisa ya istilahnya ya mau istilahnya masih pengen sekuat dia, pengen bisa mencukupin keluarga dia kayak gitu. Luar biasa. Luar biasa di mata saya Pak Rosid itu, orang seumur dia itu masih kuat keliling kemana-mana gitu kan, dari pagi sampai sore, kadang maghrib baru pulang sampai rumah ke sini. Luar biasa Pak Rosid. Pernah nggak ngeliat Pak Rosid pulang malam banget? Jam 7 itu udah paling malam biasanya? Paling malam, pas setengah 8-an lah paling segitu. Tadi saya aja Kang ikutan Pak Rosid, keliling. Aduh, lelah. Tasnya berat banget. Ya makanya itu kan, ya saya bilang begitu kan, dia udah keliling kemana-mana bawa tas isinya ada apa gitu, soalnya berat juga kan, lumayan tuh keliling. Cuman buat dia masih kuat gitu kan. Luar biasa pokoknya Mang Ocit. Oh, Kang Arif manggil Pak Rosid Mang Ocit? Mang, ya karena Sunda sih, kalau Sunda kan kebanyakan Mamang gitu kan. Kalau ini kan karena saya orang Sunda juga sama manggil. Sedekat apa sih Kang? Sama sedekat apa ya, bisa dibilang ya udah deket banget lah sama Mang Ocit itu. Kita pokoknya udah sekitar 7
8 lebih mungkin karena ya kan di sini saya udah lama juga di sini jadi udah deket juga dia sama dia. Kadang dia lagi ngelamun di sini, saya isengin gitu kan, pakai sapu tuh sapu tuh, sama saya colek-colek dari belakang, cuma dia diam, kadang cuma senyum. Tadi dia ngomongnya kesini katanya ngopi gitu kan ngopi gitu. Bareng kata di sini, pokoknya udah deket banget lah saya sama Mang Ocit. Kayak orang tua lah ya, orang tua sendiri. Udah kayak keluarga ya. Iya, udah kayak keluarga lah. Mengganti sosok orang tua. Bercandanya gimana sih? Bercanda gitu-gitu aja. Ya, orangnya kan flat tapi bercanda. Iya, bercanda begitu aja, ya. santai aja. Kadang suka pijit-pijitan kayak gitu kan. Ya, punya bercanda aja, punya asik dah, punya diajak bercanda juga enak orangnya. Kegiatan apa aja Kang yang sering dilakuin bareng-bareng sama Pak Rosyid? Kalau dalam segi kegiatan mungkin kita nggak begitu ini kali ya. Soalnya kan kadang Mang Ocit kan pagi nih, berangkat pagi. Kadang saya juga kalau pas lagi kerja berangkat pagi juga. Jadi ketemunya paling malam doang gitu aja. Kalau lagi ngopi santai Nah, bareng-bareng. paling gitu doang aja, paling bercanda-bercanda gitu. Kalau dalam segi kegiatan sih ya nggak begitu ada gitu paling. Ya paling apa sih ya? Apalah ada paling. Iya paling cuma sekedar ngopi bareng. Iya gitu aja sih ya ngobrol gitu. Pulang lagi tidur. Iya, gitu. istirahat gitu aja. Kang Arif kan juga perantau juga kan ya dulu. Iya. Sekarang kan udah berkeluarga. Kalau dulu masih sendiri, bisa kebayang nggak Kang Arif lagi sendiri gitu menghibur dirinya gimana? Nah, kebayang nggak Pak Rosyid juga yang jauh dari keluarga gitu? Biasanya gimana sih menyikapi situasi-situasi yang lagi sendiri gitu? Lagi sendiri ya, kayak gitu ya. Paling ya gimana ya, nonton TV, paling nonton TV. Kalau udah bosen nonton TV, dengerin musik. Ya sama aja kayak di sini kayak sama Mang Ocit juga bareng. Di sini dia juga kan tuh punya radio tuh. Sama aja kayak persis kayak Mang Ocit sekarang ini. Pokoknya dia kalau bosan sendiri boring nyetel TV. Kadang kalau dia kan suka nyetil wayang, kalau nggak dangdutan kayak gitu kan kalau dia gitu kan. Kalau saya cuma kan dulu waktu masih muda ya begitu aja. Nonton TV, kalau udah bosan TV nyetel musik gitu kan. Udah diam gitu udah. Lamun ngopi gitu, habis ngopi ya misalkan kalau boring bete di rumah itu kan nggak ada kegiatan, jalan keluar. Jalan habis itu udah pulang malam tidur udah. Cuma kayak gitu aja kegiatan istilahnya. Buat menghibur-hibur diri aja isinya. Mau jalan kemana, isinya nggak ada tujuan juga. Daripada jalan kemana nggak ada tujuan ya mending di rumah aja lah istilahnya kayak gitu. Berarti untuk perantau jauh dari keluarga, ya enak nggak enak juga. Ya dibilang gitulah, dibilang enak ya enggak, dibilang enggak ya enak gimana lah, pokoknya enak nggak enak lah. Gitu. Anak perantau mah. Ayo Pak Rosyid, sini Pak Rosyid. Pak Rosyid di mana? Di sini duduk. Tengah, duduk aja duduk. Di sini aja. Kang Arif nih, Ya, Pak Rosyid nih. ya Rosyid. Kenal udah lama kan kayaknya? Ya, udah lama. Berarti sering dicukurin sama Pak Rosyid dong? Sering banget dicukur Pak Rosyid. Masa sih? Beneran. Sering Pak cukurin? Sering banget Pak Rosyid. Mau gaya kayak gimana, pokoknya udah dia udah tahu deh. Pokoknya kalau saya, Mang, cukur. Udah nggak usah bilang dicukur kayak gimana, udah tahu aja deh gaya. Oh gitu. Udah tahu modelnya kayak gimana, pokoknya Mang Rosyid udah. Pokoknya sering banget lah, karena ya satu deket juga, tetangga deket kayak gini kan. Udah kesana jauh juga kan lumayan jalannya. Ya naik aja ke atas udah Mang Ocit inilah, naik ke atas udah. Cukur rambut. Cukur rambut Mang Ocit. Pak Rosyid, Iya, Pak Rosyid beneran emang nggak mau pulang ke kampung? masih lama. Masih lama. Masih lama. Nggak capek di Jakarta Pak? Ya kerjanya nggak terlalu diporsir. Ya, Pak, yang penting ada aja gitu. Seadanya ada. Capek ya Mang ya. Iya. Cuman yang mau digimanain lagi ya. Kangen nggak Bang sama keluarga gitu? Ya kangen sih kangen, tapi kan ada ini saudara di sini yang sekarang udah pensiun juga, tahu ke kampung tahu enggak? Pasti di sini aja mulai aktif. Nah nih pemirsa nih, saya sama Kang Arif itu juga belajar banget dari Pak Rosyid. Ya Kang ya? Sudah tua tapi masih gigih untuk muter-muter keliling cukur rambut gitu. Nggak, tadi saya muter-muter dapat satu orang doang. Saya kebayangkan udah capek banget. Pak, ada masukan nggak Pak buat kita anak muda gitu Pak? Nasihat dari Pak Rosyid buat kita. Bapak kan
umur sudah banyak tapi masih tetap gigih mencari rezeki buat keluarga. Ada masukan nggak Pak? Ya, kira tahu ya. Bingung? Bingung kan. Semangat aja gitu. Semangat aja lah istilahnya. Kalau waktunya bangun ya bangun, kalau udah waktunya Bersyukur kali ya Pak. bersyukur aja gitu. Yang saya lihat tadi dari tadi jalan sama Pak Rosyid, beliau bersyukur terus katanya Kang. Pak, nggak mau ada harapan apa sih Pak hidup buatnya? Enggak lah, mau kerja apa lagi Pak yang lebih baik? Enggak lah, kayak gini saya cukup katanya. Itu buat anak-anak muda tuh, harus bersyukur. Apa yang kita punya sekarang ya harus disyukuri. Iya. Kayak Pak Rosyid gini ya, kalaupun dikasih lagi sama Allah sama Tuhan, Iya. ya alhamdulillah gitu Iya. ya, Pak. Ada lagi nggak Pak? Udah kan. Bingung? Bingung udah. udah cukup aja. Iya cukup aja ya Pak. Nah pemirsa Metropolis, hari ini saya banyak banget belajar nih sebagai anak muda ya Kang, kita Kang ya. Banyak belajar dari Pak Rosyid. Pak Rosyid yang umurnya sudah 55 tahun ya Pak. Iya. Masih semangat mencari rezeki. Jadi buat kalian teman-teman yang masih muda harus bersyukur dan gigih terus dalam mencari rezeki buat keluarga atau buat diri sendiri. Jangan gampang menyerah. Jangan lupa kerja keras, berdoa dan bersyukur, sabar, itu dia. Iya. Saya Adit dan ini Metropolis. Terima kasih.